Telepon bergetar di atas meja. Suaranya menggema dengan teratur. Aku melangkah mendekat. Tangan terasa kaku saat meraihnya. Begitu layar itu menyala, mataku tertumbuk pada gambar yang seharusnya tidak ada di sana. Teknisian itu masih berdiri di sampingku. Wajahnya serius. Dan dengan cepat berkata, "Ini bahaya, Bu, lihatlah." Dia menunjuk layar ponsel suamiku. Ekspresinya mencerminkan sesuatu yang lebih besar dari sekadar peringatan. Jantungku berdetak lebih cepat. Gambar itu, foto suamiku dengan seorang wanita lain, terambil di tempat yang tidak aku kenal. Rasa panas menyebar ke wajahku, dan kepalaku berputar. Tangan yang memegang telepon gemetar, mataku mulai berkunang-kunang. Aku merasa seperti tubuhku membeku di tempat itu, terperangkap dalam realitas yang tak terduga. Aku mencoba berbicara, tetapi kata-kata tidak keluar. Suasana berubah tegang dalam sekejap. Pernahkah kamu merasakan firasat seburuk ini? Rumah itu sunyi, terlalu sunyi. Tidak ada suara selain detak jam yang berirama pelan, mengisi ruang yang kosong ini. Aku berdiri di depan pintu kamar, menatap suamiku yang sedang duduk di meja kerja. Wajahnya tertunduk, tampak tenggelam dalam ponselnya. Sesekali, ia mengangkat kepala, menatap layar dengan ekspresi kosong, lalu kembali sibuk dengan dunia digital yang jauh dari jangkauanku. Ada yang tidak beres, aku bisa merasakannya. Setiap kali aku mencoba berbicara, ia hanya memberi jawaban singkat. Tidak ada lagi percakapan hangat yang dulu sering kami lakukan. Seperti ada jarak yang tak terlihat, yang tumbuh perlahan di antara kami. Beberapa minggu terakhir, aku mulai merasa terasingkan. Suami yang dulu penuh perhatian kini berubah. Semakin sering ia pulang larut malam, dan kalaupun ada, ia selalu tampak terburu-buru, tidak ingin berlama-lama di rumah. Setiap kali aku mencoba mencari alasan, ia hanya tersenyum dan mengatakan bahwa itu adalah bagian dari pekerjaannya. Tetapi ada sesuatu dalam sikapnya, dalam cara ia menghindari mataku, yang membuatku semakin curiga. Ketika aku mencoba membuka pembicaraan tentang rencananya, ia hanya berkata, "Jangan khawatir, aku baik-baik saja." Satu sore yang tak terduga, dia meninggalkan ponselnya di meja makan. Biasanya, dia sangat berhati-hati dengan barang-barangnya, tidak pernah membiarkan ponsel begitu saja. Aku berdiri di sana, menatap ponsel yang tergeletak tanpa pengawasan. Dan untuk beberapa detik, aku ragu. Perasaan tak nyaman itu kembali muncul, semakin kuat. Aku tahu, jika aku membuka ponselnya, aku mungkin akan menemukan sesuatu yang aku tidak siap hadapi. Tapi entah kenapa, aku merasa tak bisa mundur lagi. Sesuatu yang gelap, sesuatu yang tidak terlihat, telah merayap masuk ke dalam hubungan kami. Aku membuka kunci ponselnya dengan cepat. Jantungku berdegup kencang. Layar menyala, dan aku segera melihat beberapa pesan yang belum sempat dibaca. Tidak ada yang aneh pada awalnya. Pesan-pesan biasa dari rekan kerja atau teman. Namun, sesuatu yang terbalik di dalam diriku membuat mataku tertuju pada foto yang terselip di antara pesan-pesan tersebut. Itu adalah foto suamiku bersama seorang wanita yang tidak aku kenal. Mereka berdiri bersama di tempat yang tidak aku tahu. Wajah mereka tampak begitu dekat. Tangan wanita itu merangkul suamiku dengan begitu akrab. Dan senyum di wajah mereka seperti menyimpan rahasia. Aku merasa tubuhku membeku seketika. Gambar itu menari-nari di mataku, sementara pikiranku berputar. Siapa wanita ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Suamiku tidak pernah mengatakan apapun tentangnya. Tubuhku mulai gemetar. Kecurigaan yang selama ini tersembunyi kini mulai menguat, semakin jelas, semakin nyata. Aku merasakan ketakutan yang memeluk setiap inci tubuhku. Di satu sisi, aku ingin menutup ponsel itu, mengabaikan gambar itu, dan berpura-pura semuanya baik-baik saja. Namun, di sisi lain, aku merasa sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Ada yang disembunyikan, dan aku harus tahu apa itu. Tetapi, meskipun aku merasa begitu ingin tahu,
Ketakutanku mulai membayangi rasa ingin tahu itu. Aku ragu, takut apa yang akan aku temui setelah ini. Ketika aku menutup ponsel itu dan berdiri dari tempat dudukku, tubuhku merasa berat, seolah ada beban yang tak terlihat membebani setiap langkahku. Aku berbalik dan berjalan ke ruang tamu, mencoba menenangkan diri. Namun, begitu aku memasuki ruangan itu, suamiku tiba-tiba muncul di pintu. Wajahnya kosong, namun tatapannya terasa tajam dan penuh pertanyaan. Matanya mencari-cari, seolah ia tahu ada yang tidak beres, tapi tidak tahu apa itu. "Kenapa kamu terlihat cemas?" tanyanya dengan suara datar. Aku tidak bisa menjawab, hanya menatapnya dengan ragu. Semua yang aku rasakan, semua yang aku temui, sekarang terasa seperti sebuah mimpi buruk yang tidak bisa aku bangun. Aku merasa ada sebuah kebohongan besar yang tertutup rapat di antara kami. Dan sekarang, semuanya mulai terbuka sedikit demi sedikit. "Sebenarnya, apa yang kamu sembunyikan?" Aku berbisik, meskipun tidak ada jawaban yang datang. Dia hanya diam, tatapannya semakin dalam, suasana semakin tegang. Rasanya, seluruh dunia terhenti sejenak. Kami berdua saling menatap. Tidak ada yang berkata apa-apa, hanya hening yang memenuhi ruangan. Semua perasaan itu menjadi nyata. Apakah ini hanya salah paham? Aku duduk di ujung ranjang, mataku menatap kosong ke dinding. Di luar, malam semakin larut, dan suara jam dinding yang berdetak tak henti-hentinya semakin jelas, semakin memekakkan telinga. Aku mencoba menenangkan diri, mencoba berpikir rasional, tetapi ada sesuatu yang membuatku tak bisa tidur. Suamiku, yang biasanya penuh perhatian, kini semakin asing. Selama beberapa minggu terakhir, sikapnya berubah. Ketika ia pulang, selalu ada hal yang ia sembunyikan, ada percakapan yang ia alihkan. Tiba-tiba, aku merasa tak lagi bisa mengenalinya. Hari-hari yang berlalu terasa penuh dengan ketegangan. Kami jarang berbicara panjang, hanya percakapan singkat. Dan dia selalu tampak sibuk dengan teleponnya. Setiap kali aku berusaha bertanya tentang pekerjaannya, ia hanya memberikan jawaban yang cepat dan berlalu begitu saja. Namun, malam tadi, aku melihatnya mengirim pesan singkat kepada seseorang dengan wajah yang sangat serius, seolah ia sedang menyembunyikan sesuatu. Aku tahu, ada sesuatu yang tidak aku ketahui. Aku mencoba untuk mengabaikan perasaan tidak nyaman ini. Tetapi perasaan itu semakin kuat. Hari berikutnya, aku memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak. Tanpa sepengetahuan suamiku, aku mulai mengamati gerak-geriknya. Ponselnya, yang selalu tergeletak begitu saja, menjadi objek pertama yang kucari. Aku membuka pesan-pesan di dalamnya, mencoba mencari petunjuk apapun yang bisa menjelaskan perubahannya. Namun, yang kutemukan bukanlah jawaban, melainkan lebih banyak pertanyaan. Ada pesan dari seseorang yang tidak aku kenal, nomor yang tidak tersimpan. Isi pesannya tidak langsung, tetapi jelas mengandung arti yang mencurigakan. "Kita harus bertemu lagi, seperti yang sudah direncanakan," tulisnya singkat. Siapa ini? Mengapa mereka berbicara seolah-olah aku tidak ada di antara mereka? Hati aku berdebar kencang, dan seketika itu, rasa takut mulai merayap di dalam diriku. Apa yang sedang disembunyikan? Apa yang telah dilakukan suamiku selama ini? Kecurigaanku semakin menguat. Suami yang aku kenal, yang selalu jujur dan penuh kasih, kini tampak seperti seseorang yang asing, seseorang yang hidup dalam kebohongan. Tidak hanya itu, dia mulai menghindari kontak mata, dan setiap kali aku berusaha mendekat, ada sesuatu yang menahan dia, sebuah penghalang yang tidak bisa aku pahami. Satu-satunya penjelasan yang bisa aku pikirkan adalah ada yang sangat salah. Beberapa hari berlalu, dan aku semakin merasa terperangkap dalam pikiranku sendiri. Ketegangan semakin terasa, seperti ada yang mengintai dari balik pintu, menunggu saat yang tepat untuk menghancurkan segala yang telah aku bangun. Aku mulai merasa bahwa seseorang mengawasiku. Terkadang,
Aku merasa seperti bayangan mengikuti langkahku, meski aku tahu itu mungkin hanya paranoia. Tapi setiap kali aku merasa ada yang salah, aku tidak bisa mengabaikannya. Ada sesuatu yang menggerakkan segalanya di balik layar. Sesuatu yang jauh lebih besar dari yang bisa aku pahami. Suatu sore, saat aku sedang duduk di ruang tamu, ponselku berdering. Itu adalah pesan dari teman lama, seorang wanita yang tidak aku temui selama bertahun-tahun. Aku tahu apa yang sedang kamu cari. Tulisnya singkat. Berhenti mencari. Kamu tidak tahu dengan siapa kamu berurusan. Rasa takut langsung menyelimuti tubuhku. Siapa yang tahu apa yang aku cari? Mengapa teman lamaku memberikan peringatan ini? Aku mencoba menghubunginya kembali, namun tidak ada jawaban. Malah, semakin aku mencoba, semakin besar rasa takut yang melanda. Rasanya seperti aku sedang terperangkap dalam sebuah permainan yang lebih besar, permainan yang aku tidak tahu aturan mainnya. Sore itu, ketika aku berada di dapur, aku mendengar langkah kaki yang datang dari arah lorong. Aku menoleh, dan suamiku muncul. Wajahnya tampak serius, lebih serius dari biasanya. Ia hanya berdiri di sana, tidak mengatakan apa-apa, tetapi matanya seolah-olah menilai setiap gerakan yang aku buat. Rasa ragu itu kembali muncul. Apakah aku benar-benar tahu apa yang terjadi? Ataukah aku hanya sedang mengira-ngira, dikuasai oleh ketakutanku sendiri? Suasana semakin tegang. Kami saling diam, tidak ada kata yang keluar dari mulut kami. Tatapan kami bertemu, dan aku bisa merasakan ada sesuatu yang sedang dipertaruhkan. Kepercayaan yang selama ini ada di antara kami mulai pecah. Aku ingin bertanya, ingin mengungkap semuanya, tetapi ada ketakutan yang menahan kata-kataku. Apakah aku akan mendapat jawaban yang sebenarnya? Atau malah semakin terjerumus dalam kebohongan yang lebih dalam? Ponselku bergetar di atas meja. Dan kali ini, nomor yang tertera di layar adalah nomor yang tidak aku kenal. Aku menatapnya sesaat. Jantungku berdegup semakin cepat. Aku ragu untuk mengangkatnya. Tetapi, rasa penasaran mengalahkan ketakutanku. Aku meraih ponsel itu dan menekan tombol untuk menjawab. "Apa yang kamu inginkan?" Tanyaku dengan suara yang bergetar. Namun, suara dari seberang telepon hanya terdengar statis, seperti ada seseorang yang menahan napas, menunggu sesuatu. Aku menunggu jawaban, namun yang aku dengar malah suara detakan jantungku sendiri, semakin keras, semakin mengisi ruang kosong yang ada di antara kami. Cliffhanger ending. Telepon itu tiba-tiba mati begitu saja. Dan aku terdiam, terperangkap dalam ketidakpastian. Transition. Siapa yang menelepon? Apa yang mereka inginkan? Suara detak jam di ruang tamu terasa semakin keras, menggema di dalam kepalaku. Jam sudah menunjukkan pukul 2 pagi, tetapi aku masih terjaga. Ponsel suamiku, yang selalu aku simpan dengan hati-hati, tergeletak begitu saja di atas meja. Aku merasa terperangkap dalam kebingungan yang semakin besar. Semua yang aku rasakan, semua yang kucurigai, kini mulai terungkap satu persatu, lebih buruk dari yang aku bayangkan. Hari-hari berlalu, dan semakin jelas bahwa ada sesuatu yang disembunyikan dariku. Setiap kali aku bertanya, suami hanya memberikan jawaban yang terkesan menghindar. Suasana di rumah ini mulai terasa asing. Suami yang dulu begitu dekat, kini semakin jauh. Bahkan saat aku berusaha berbicara dengannya, aku merasa ada tembok tak terlihat yang menghalangi kami. Setiap gerakannya terasa berbeda. Tidak ada lagi kedekatan seperti dulu. Ketika aku mencoba untuk menyelidiki lebih dalam, semakin banyak bukti yang mengarah pada kesimpulan yang mengerikan. Foto itu, foto yang aku temukan di ponselnya. Semula hanya membuatku bingung, tapi sekarang, foto itu terasa seperti pukulan yang menghancurkan dunia yang aku kenal. Itu adalah gambar suamiku bersama seorang wanita yang tak aku kenal. Berpose bersama di tempat yang tidak aku tahu. Awalnya, aku mencoba mengabaikannya, berpikir mungkin itu hanya kebetulan, atau mungkin aku salah paham. Namun,
Semakin aku mencoba mencari tahu, semakin banyak petunjuk yang mengarah pada hal yang lebih buruk. Wanita dalam foto itu bukan hanya seseorang yang dihubungkan dengan suamiku, tapi ternyata dia adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Ternyata mereka memiliki koneksi dengan kelompok yang jauh lebih besar, yang selama ini mengintai kami tanpa kami sadari. Ketika aku menemukan bukti-bukti lain yang mengarah pada jaringan yang tersembunyi, tubuhku mulai gemetar. Setiap informasi yang aku temukan semakin memperburuk keadaan. Aku merasa seperti berada di dalam mimpi buruk yang tak bisa aku bangunkan. Aku mencoba berbicara dengan suami, mencari penjelasan, tetapi reaksinya malah membuatku semakin ragu. Ketika aku menunjukkan foto itu padanya, ekspresinya berubah. Namun, alih-alih menjelaskan, dia hanya diam, menatapku dengan mata kosong. Tidak ada penyesalan, tidak ada penjelasan yang bisa mengurangi ketakutanku. Suami yang selama ini aku percayai, ternyata terlibat dalam sesuatu yang tidak pernah aku bayangkan. Semua kebahagiaan yang kami bangun terasa hancur begitu saja. Ini bukan seperti yang kamu kira, katanya akhirnya, suara rendah, namun penuh ketegangan. Aku minta maaf. Kata-kata itu menggantung di udara. Minta maaf? Untuk apa? Bagaimana aku bisa mempercayai kata-katanya setelah semua yang aku temukan? Aku ingin marah, ingin meledak, tetapi tubuhku terasa lemas. Semua yang aku harapkan, semua yang aku percayai, sekarang terasa seperti kebohongan yang telah lama disembunyikan. Aku menatapnya, merasa seperti dunia yang kami bangun bersama kini mulai runtuh. Suami yang dulu aku kenal, yang dulu aku percayai, kini menjadi seseorang yang tidak bisa aku pahami. Dia berdiri di depan aku, tetapi aku merasa seolah ada jarak yang begitu besar di antara kami. Dia tidak menjelaskan apapun, hanya meminta maaf dengan suara yang terdengar kosong, seolah kata-katanya tidak memiliki arti lagi. Rasa takut itu merayap dalam diriku, lebih kuat dari sebelumnya. Aku mulai merasa bahwa aku tidak lagi mengenal suamiku. Apakah ini semua sebuah kebetulan? Atau apakah ini adalah pengkhianatan yang lebih dalam dari yang aku bayangkan? Aku merasa semakin terjebak dalam ketidakpastian. Meskipun aku berusaha untuk tetap tenang, aku bisa merasakan ketegangan yang menguasai tubuhku. Setiap napas yang aku ambil semakin terasa sulit. Suamiku berjalan menjauh, dan aku hanya bisa menatapnya. Dalam kepalaku, ribuan pertanyaan berputar, tetapi tidak ada jawaban yang muncul. Kepercayaan yang selama ini ada, kini hancur begitu saja. Apa yang harus aku lakukan? Aku merasa seperti berada di ambang kehancuran. Ketakutanku semakin dalam, dan tidak ada yang bisa menghapusnya. Tiba-tiba, teleponku berdering. Aku terkejut, dan buru-buru mengambil ponsel itu, berharap mendapatkan jawaban dari sumber lain. Namun, begitu aku melihat nomor yang muncul di layar, napasku berhenti sejenak. Itu adalah nomor yang tidak aku kenal. Siapa yang menelponku di tengah malam seperti ini? Aku ragu untuk menjawab, tetapi rasa penasaran mengalahkan rasa takutku. Aku menekan tombol untuk menerima panggilan. Ada yang perlu kamu ketahui. Suara di ujung sana terdengar terputus-putus, tetapi cukup jelas untuk membuat aku semakin cemas. Cliffhanger ending. Suami tiba-tiba meminta maaf, tapi kata-katanya terasa kosong. Transition. Rasa takut itu berkembang. Apakah ini sebuah pengkhianatan yang lebih dalam? Suasana di rumah itu semakin terasa mencekam. Setiap langkah yang kuambil di lantai kayu yang berderit semakin memperburuk ketegangan yang sudah lama membalut dada. Di luar, angin malam berhembus kencang, membawa dingin yang menusuk tulang. Aku berdiri di depan pintu kamar, tangan gemetar memegang gagang pintu. Sesuatu yang sangat buruk akan terjadi. Aku bisa merasakannya. Semua yang terjadi, semua kebohongan yang telah lama disembunyikan, kini mulai terungkap dengan cara yang jauh lebih mengerikan daripada yang aku bayangkan. Suamiku tidak hanya berselingkuh. Dia terlibat dalam sesuatu yang jauh lebih gelap. Sesuatu yang telah mengatur hidup kami dari jauh.
Ketika aku memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam, aku menemukan kenyataan yang menghancurkan. Selama ini, aku hidup dalam kebohongan. Jaringannya lebih besar daripada yang aku kira. Dan sekarang, aku tahu aku harus melarikan diri. Ini bukan sekadar perselingkuhan. Ini adalah masalah hidup dan mati. Aku tidak bisa lagi mempercayai siapapun. Teman-teman yang dulu aku anggap sebagai keluarga, kini terasa seperti orang asing. Aku mencari bantuan dari mereka, berharap ada yang bisa memberikan penjelasan atau setidaknya perlindungan. Namun, semakin aku menyelidiki, semakin aku menyadari bahwa satu persatu mereka juga terlibat. Aku tidak tahu siapa lagi yang bisa dipercaya. Setiap orang yang aku temui tampak terjebak dalam jaring yang sama. Dunia yang dulu aku kenal, dunia yang aman, kini terasa sangat berbahaya. Langkah-langkah yang kuambil sekarang terasa semakin dipenuhi risiko, dan aku merasa semakin terperangkap. Waktu semakin menipis. Aku tahu mereka sedang mengawasiku. Tidak hanya suamiku, tetapi juga orang-orang yang berada di belakangnya. Setiap keputusan yang aku buat sekarang akan menentukan apakah aku bisa selamat atau tidak. Aku harus keluar dari sini, harus menemukan jalan keluar sebelum semuanya terlambat. Tapi, semakin aku berusaha untuk melarikan diri, semakin aku merasa bahwa jalan keluar itu semakin jauh. Setiap pintu yang aku buka hanya membawa aku ke dalam situasi yang lebih buruk. Aku mulai merasa bahwa tidak ada tempat yang aman. Tidak ada jalan yang bisa kutempuh untuk menghindari apa yang akan datang. Suamiku semakin sulit diprediksi. Tindakan dan kata-katanya kini tidak konsisten. Kadang dia tampak penuh perhatian. Kadang dia tampak seperti orang yang tidak aku kenal. Aku tidak tahu lagi apakah dia masih mencintaiku, atau apakah dia hanya melihatku sebagai bagian dari rencananya yang lebih besar. Ketegangan di antara kami semakin meningkat. Dan setiap kali aku mencoba berbicara dengan dia, aku merasa semakin jauh dari kebenaran. Aku bisa merasakan bahwa dia sedang menyembunyikan sesuatu yang sangat penting. Sesuatu yang akan mengubah segalanya. Malam itu, setelah berhari-hari merasa terperangkap dalam kebingunganku, aku memutuskan untuk mencari lebih banyak bukti. Aku tahu, ini adalah langkah yang sangat berisiko. Tapi aku tidak punya pilihan. Aku menemukan sesuatu yang lebih mengejutkan dari yang pernah aku bayangkan. Ternyata, suamiku bukan hanya terlibat dalam satu jaringan kriminal. Dia adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar, lebih kuat, dan lebih berbahaya dari yang bisa aku hadapi. Aku merasa terhimpit oleh rasa takut yang tak terkendali. Tetapi aku tahu, aku harus bertindak cepat. Aku mengumpulkan keberanian untuk mencari perlindungan. Berharap ada seseorang yang bisa membantuku keluar dari kegelapan ini. Namun, saat aku mencoba untuk menghubungi orang-orang yang mungkin bisa membantuku, aku menyadari bahwa satu persatu mereka menghilang. Teman-teman yang dulu aku percayai, kini menjadi bayangan yang samar. Aku semakin merasa terisolasi, semakin terperangkap dalam jaringan yang tidak aku mengerti. Mereka telah memantau setiap langkahku, dan aku tahu bahwa aku harus melarikan diri, sekarang juga. Ketika aku memasuki ruang tamu, langkahku terhenti. Pintu depan rumah tiba-tiba terbuka dengan keras, dan seseorang yang tak dikenal berdiri di sana. Sosok itu tegak di depan pintu, wajahnya tersembunyi dalam bayangan, namun aku bisa merasakan bahwa ia bukanlah orang yang datang dengan niat baik. Hati aku berdegup kencang. Ini bukan hanya ancaman. Ini adalah langkah terakhir dalam permainan yang telah dimulai jauh sebelum aku menyadarinya. Aku terdiam, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Mereka tidak hanya mengancam, mereka datang untuk mengakhiri segalanya. Suamiku tidak ada di rumah, tetapi aku tahu bahwa orang ini, sosok yang berdiri di depan pintu itu, adalah bagian dari jaringan yang telah lama mengintai. Segala yang aku percayai, semua yang aku anggap aman, kini terasa seperti ilusi yang akan segera hancur. Cliffhanger ending. Pintu rumah terbuka dengan keras, dan sosok yang tak dikenal berdiri di sana. Transition,
Mereka tidak hanya mengancam, mereka datang untuk mengakhiri segalanya. Ruangan itu terasa semakin sempit. Aku duduk di sudut ruang tamu, mataku tertuju pada ponsel yang tergeletak di meja. Pikiranku berputar, dipenuhi ketakutan yang semakin menggerogoti. Suamiku, seseorang yang selama ini aku percayai, ternyata terlibat dalam sesuatu yang jauh lebih gelap. Semua yang aku anggap aman ternyata hanya ilusi. Ketika aku menemukan bukti-bukti yang lebih mengerikan, aku tahu bahwa aku tidak bisa melanjutkan hidup seperti ini. Aku harus bertahan. Tetapi bagaimana ketika dunia yang aku kenal sekarang terasa hancur? Beberapa hari berlalu, dan meskipun aku mencoba untuk tetap tenang, aku merasa terjebak. Aku mencari cara untuk melarikan diri. Namun setiap kali aku mencoba untuk melangkah, rasa takut selalu menahan langkahku. Aku tidak tahu siapa yang bisa aku percayai lagi. Semua orang yang aku kenal, bahkan teman-teman dekatku, tampaknya terlibat dalam jaringan yang lebih besar. Aku merasa seolah-olah aku sedang bermain dalam sebuah permainan yang aku tidak mengerti aturannya. Dan setiap langkah yang kuambil semakin memperburuk keadaan. Namun, di tengah kebingunganku, seorang teman lama tiba-tiba muncul. Fari, seorang teman yang sudah lama tidak aku temui, menghubungiku melalui pesan singkat. Aku tahu apa yang sedang terjadi, tulisnya. Hatiku berdegup kencang. Apa yang dia tahu? Mengapa dia tahu? Aku merasa ada secercah harapan, meskipun aku tidak tahu apakah aku bisa mempercayainya sepenuhnya. Aku tidak punya pilihan lain. Fari adalah satu-satunya orang yang mungkin bisa membantuku. Kami bertemu di sebuah kafe yang ramai, dan meskipun tempat itu penuh, aku merasakan seolah-olah hanya kami berdua yang ada di sana. Fari duduk di depanku, wajahnya serius, lebih matang daripada yang terakhir kali aku temui. Aku tahu tentang suamimu, katanya, suara rendah dan penuh ketegangan. Dan aku tahu bahwa kalian berdua sedang terjebak dalam sesuatu yang jauh lebih besar. Aku menatapnya, cemas. Apa maksudmu? Apa yang terjadi? Fari menarik napas panjang, matanya berkelana ke sekeliling kafe, memastikan tidak ada yang mendengarkan. Suamimu bukan hanya terlibat dalam perselingkuhan. Dia terlibat dalam sebuah jaringan yang sudah mengendalikan banyak orang. Mereka tidak hanya mengancammu, tapi mereka memantau setiap langkah yang kamu ambil. Kata-kata itu terasa seperti petir yang menyambar, menghancurkan segala harapan yang aku punya. Aku tidak bisa membayangkan itu. Suamiku terlibat dalam kejahatan yang lebih besar? Fari melanjutkan, menjelaskan tentang bagaimana suamiku bersama kelompok itu sudah merencanakan sesuatu yang lebih mengancam, sesuatu yang melibatkan orang-orang yang bahkan lebih berbahaya. Setiap jawaban yang aku dengar semakin memperburuk situasi. Aku merasa dunia ini mulai runtuh di sekelilingku. Jadi, apa yang harus aku lakukan? Tanyaku, suaraku bergetar, hampir tidak bisa menahan rasa takut yang begitu mendalam. Fari menatapku dengan serius. Kamu harus keluar dari sini, tapi itu tidak mudah. Mereka memantau semua orang di sekitar kalian, termasuk orang yang dekat denganmu. Bahkan, aku bisa saja berada dalam radar mereka. Tapi satu-satunya cara kamu bisa selamat adalah dengan keluar dari sini. Sebelum semuanya terlambat, ketakutan mulai menguasai diriku. Bagaimana aku bisa melarikan diri jika bahkan orang yang aku anggap teman mungkin terlibat? Aku tidak tahu siapa lagi yang bisa aku percayai, bisikku. Karena itu, kamu harus berhati-hati dengan setiap langkah yang kamu ambil. Aku akan membantumu, tapi kita tidak punya banyak waktu. Jawab Fari dengan suara penuh keseriusan. Aku merasakan ketegangan yang mencekam. Sekarang, aku tidak hanya berjuang untuk keselamatan diriku sendiri, tetapi juga untuk orang yang aku cintai. Aku harus bertindak cepat, tapi aku tahu, semakin lama aku menunggu, semakin dekat bahaya itu akan datang. Kami merencanakan langkah-langkah yang harus aku ambil untuk keluar dari bahaya. Kami tahu mereka mengawasi setiap pergerakanku, dan aku tidak bisa gegabah. Setiap keputusan yang aku buat kini menjadi lebih berisiko. Bahkan orang yang aku anggap bisa membantu,
justru menyembunyikan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih berbahaya. Namun, aku tidak bisa mundur lagi. Aku harus melawan dan mencari cara untuk melindungi diriku dan masa depanku. Saat aku meninggalkan kafe, langkahku terasa berat. Setiap langkah yang kuambil seolah semakin dekat dengan takdir yang tak bisa dihindari. Aku tahu, waktu semakin sedikit, dan aku harus bergerak lebih cepat. Namun, rasa takut tetap menghantui setiap langkahku. Apakah rencana ini akan berhasil? Apakah aku bisa selamat? Pulang ke rumah, aku mulai merencanakan semua yang harus aku lakukan. Namun, saat aku sampai di pintu depan, suara langkah kaki terdengar di belakangku. Pintu rumah terbuka dengan keras, dan aku terkejut melihat sosok yang tidak aku kenal berdiri di sana, menatapku dengan tatapan dingin dan penuh ancaman. Cliffhanger ending, pintu rumah terbuka dengan keras, dan sosok yang tak dikenal berdiri di sana. Transition, mereka tidak hanya mengancam, mereka datang untuk mengakhiri segalanya. Pintu ruang tamu tertutup perlahan. Aku berdiri di sana, tubuh terasa kaku, dan napasku semakin berat. Ketegangan di udara terasa mencekik. Mata suamiku menatapku dengan tatapan kosong, seolah dia tidak lagi mengenaliku. Di belakangnya, beberapa sosok yang aku kenal, teman-teman lama yang dulu kuanggap sebagai keluarga, berdiri diam. Wajah mereka tidak bisa dibaca, namun aura yang mereka pancarkan begitu menakutkan. Semua perasaan takut, ragu, dan bingung yang aku alami selama ini akhirnya menjadi kenyataan. Kini, tidak ada lagi ruang untuk lari. Kebenaran yang selama ini aku hindari akhirnya muncul, lebih buruk dari yang aku bayangkan. Suamiku, yang selama ini aku anggap sebagai pelindung, ternyata terlibat dalam sesuatu yang jauh lebih gelap. Jaringannya lebih besar, lebih berbahaya, dan lebih kompleks dari yang aku kira. Semua yang aku percayai selama ini, semua yang aku anggap aman, kini hancur dalam sekejap. Setiap keputusan yang kami buat selama ini, setiap langkah yang kami ambil, ternyata hanya bagian dari permainan besar yang lebih jahat. Suamiku berjalan perlahan mendekat. Wajahnya masih datar, tanpa ekspresi. Ada sesuatu yang sangat berbeda dalam dirinya, sesuatu yang tidak bisa aku kenali lagi. Ketika dia berbicara, suaranya tidak lagi mengandung kehangatan yang dulu aku kenal. "Kamu tidak mengerti," katanya dengan nada datar. "Ini bukan tentang kita lagi, ini lebih besar dari itu." Kata-katanya seperti belati yang menembus hatiku. Bagaimana bisa aku begitu buta? Bagaimana bisa aku tidak melihat apa yang telah terjadi? Semua yang aku percayai, semuanya ternyata hanya kebohongan. Aku menatapnya, bingung dan marah. Jadi ini semua permainan. Semua yang kita jalani selama ini. Suaraku bergetar, hampir tak terkendali. Kamu bahkan tidak pernah jujur padaku. Aku bahkan tidak tahu siapa kamu lagi. Suamiku diam, matanya menghindar dariku, dan aku tahu sekarang, selama ini, dia tidak pernah benar-benar ada untukku. Setiap kata-kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti tipu daya yang lebih dalam. Aku merasa terperangkap, seolah-olah dunia yang aku kenal telah diputarbalikkan, dan aku tidak bisa lagi membedakan antara kebenaran dan kebohongan. Aku mulai merasakan ketakutan yang lebih dalam, sesuatu yang mengerikan. Aku tidak hanya terjebak dalam kebohongan, aku juga terperangkap dalam permainan yang lebih besar yang tidak aku pahami. Ketegangan di ruangan itu semakin terasa. Aku bisa merasakan deru napasku yang semakin cepat, jantungku yang berdetak keras, namun aku tidak bisa bergerak. Semua yang telah kulakukan, semua yang telah aku percayai, ternyata hanyalah bagian dari sebuah konspirasi besar. Setiap teman yang aku anggap bisa diandalkan, kini tampak seperti musuh yang tersembunyi. Aku merasa dikhianati, lebih dari sebelumnya. Dan di balik suamiku, kelompok yang telah lama mengatur hidup kami berdiri diam, menunggu langkah kami berikutnya. Suasana semakin menegangkan. Aku mulai merasa tidak hanya terancam. Aku merasa hidupku sudah tidak lagi berada dalam kendaliku.
Semua keputusan yang selama ini aku anggap rasional, ternyata adalah bagian dari taktik mereka. Aku mulai merasakan bahwa mereka mengawasi setiap langkahku. Dan semakin aku berusaha untuk melawan, semakin aku merasa semakin terjebak. Aku tidak bisa melarikan diri lagi. Ketika aku mencoba berbicara dengan suami, dia hanya mengangkat bahu, seolah tidak peduli lagi dengan apa yang terjadi padaku. Mereka sudah datang untuk kita. Suamiku akhirnya berbicara. Suaranya lebih rendah, lebih tenang daripada yang aku harapkan. Tidak ada jalan keluar. Kamu sudah terlalu jauh. Aku merasa seolah ada tanah yang bergeser di bawah kakiku. Dunia yang selama ini aku kenal, rumah yang selama ini menjadi tempat perlindunganku, kini tidak lagi terasa aman. Aku berusaha tetap tenang, tetapi rasa takut dan marah itu mulai membakar dadaku. Tidak ada penjelasan yang bisa membenarkan pengkhianatan ini. Setiap gerakan mereka, setiap kata-kata yang keluar dari mulut mereka, semuanya hanya membuatku semakin yakin bahwa aku telah terjebak dalam permainan yang lebih besar. Suamiku masih diam, dan sosok-sosok lain di belakangnya tampak semakin mendekat. Mata mereka tajam, penuh perhitungan. Aku merasa dikelilingi oleh bayangan yang siap menelan hidupku. Aku ingin berteriak, tetapi kata-kataku tersangkut di tenggorokan. Tiba-tiba, ponselku bergetar di atas meja. Aku menoleh, dan meskipun aku merasa terperangkap, aku tahu aku harus bertindak cepat. Tapi saat aku berdiri untuk mengambil ponsel, pintu rumah itu terbuka dengan keras. Sosok yang tak dikenal berdiri di sana. Wajahnya tertutup bayang-bayang, dan tubuhku membeku seketika. Cliffhanger ending. Pintu terbuka, dan di baliknya ada seseorang yang tak terduga. Transition. Ini adalah pertarungan terakhir. Apakah kebenaran akan membawa mereka pada kemenangan? Pintu rumah itu terbuka dengan pelan. Dan di baliknya, sosok yang telah lama aku hindari berdiri tegak. Suamiku. Matanya kosong. Tidak ada lagi kehangatan yang aku kenal. Hanya ketegangan yang menghantui setiap gerakannya. Di sampingnya, beberapa pria berpakaian hitam berdiri diam. Wajah mereka tersembunyi dalam bayang-bayang. Suasana di dalam rumah itu menjadi sangat hening. Bahkan, detak jantungku terasa lebih keras. Seperti sebuah irama yang mengiringi kesunyian yang menyesakkan. Aku berdiri di sana, tidak tahu harus berkata apa. Terkurung dalam kebingunganku, aku hanya bisa menatapnya. Semua yang aku percayai, semua yang aku anggap aman, kini hancur begitu saja. Ternyata, musuh yang aku hadapi selama ini adalah orang yang paling aku percaya. Suami yang selama ini aku pikir bisa melindungiku. Ternyata adalah bagian dari konspirasi besar yang mengancam hidup kami. Suamiku melangkah maju dengan lambat, setiap langkahnya terasa penuh beban. Wajahnya tetap tidak berubah. Kamu masih tidak mengerti, kan? Katanya. Suaranya datar, namun penuh ancaman. Ini bukan hanya tentang kita. Ini lebih besar dari itu. Aku menelan ludah, rasa amarah, dan kebingunganku bercampur menjadi satu. Jadi, ini semua hanya permainanmu? Tanyaku. Suaraku bergetar, meskipun aku berusaha untuk tetap tenang. Kau pikir aku akan membiarkanmu menghancurkan hidupku seperti ini? Dia hanya terdiam, seolah tidak peduli dengan amarah yang mulai menyelimuti diriku. Sosok-sosok yang berada di belakangnya tidak bergerak, hanya mengamati setiap gerakanku dengan tatapan tajam. Aku merasa terjepit. Semua yang selama ini aku anggap sebagai rumah, sebagai tempat perlindungan, kini terasa seperti jebakan yang semakin mengurungku. Setiap langkahku kini penuh dengan ketakutan. Aku ingin melawan, tetapi ada kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang aku bayangkan. Aku harus berhadapan dengan kenyataan ini, dengan suamiku yang ternyata bukanlah orang yang aku kenal. Setiap kebohongan yang terungkap, setiap kebenaran yang muncul, semakin menambah berat beban yang harus aku tanggung. Suamiku, pria yang aku nikahi dengan cinta, ternyata adalah bagian dari sebuah jaringan yang jauh lebih berbahaya, yang selama ini mengendalikan hidup kami.
Kebingunganku berubah menjadi kemarahan. Bagaimana bisa dia melakukan ini padaku? Kami pernah membangun begitu banyak impian bersama, dan sekarang semuanya hancur. Hatiku penuh dengan pertanyaan yang tak terjawab. Bagaimana dia bisa begitu kejam? Apa yang dia sembunyikan selama ini? Kenapa kamu melakukan semua ini? Aku berkata, suaraku bergetar penuh amarah. Kenapa aku harus melalui semua kebohongan ini? Dia akhirnya mengangkat kepalanya dan menatapku. Aku tidak punya pilihan. Mereka sudah mengawasi kita sejak lama. Jika aku tidak ikut dengan mereka, kita semua akan hancur. Suara itu, suara yang aku kenal, sekarang terasa asing. Tidak ada lagi kasih sayang. Tidak ada lagi penyesalan dalam nada suaranya. Hanya ada kebisuan yang mencekam, dan aku tahu, pada saat itu, semuanya telah berubah. Dunia yang aku kenal telah hancur, dan aku terjebak di dalamnya. Suamiku memberi isyarat kepada pria-pria di belakangnya untuk maju. Aku bisa merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Mereka bukan hanya mengancamku, mereka datang untuk mengakhiri segalanya. Aku harus berbuat sesuatu. Tidak ada jalan mundur, tidak ada ruang untuk ketakutan. Aku harus bertahan, meskipun aku tahu jalan ini penuh dengan bahaya yang tak terduga. Tiba-tiba, aku mendengar suara dari belakang, langkah kaki yang semakin mendekat. Suamiku menoleh, matanya masih kosong, tidak ada lagi rasa cinta di sana. Aku tahu ini adalah saat yang menentukan. Aku harus memilih, apakah aku akan diam dan menerima semuanya, atau aku akan melawan, meskipun aku tahu ancaman yang menanti. Seiring dengan langkah kaki yang semakin dekat, aku bisa merasakan bahwa ini adalah pertarungan terakhir. Jika aku tidak melawan sekarang, aku akan kehilangan segalanya. Semua yang aku cintai, semua yang telah aku perjuangkan, akan hancur begitu saja. Aku menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri, tetapi rasa takut itu semakin menyelimuti. Aku harus melawan, bahkan jika itu berarti menghadapi suamiku sendiri. Tiba-tiba, suara ledakan mengguncang rumah, seolah dunia di sekelilingku hancur dalam sekejap. Debu berterbangan, dan dinding bergetar hebat. Aku terhuyung, hampir jatuh, dan rasanya waktu berhenti sejenak. Rumah yang dulu terasa aman kini menjadi tempat yang penuh dengan ancaman yang tidak bisa dihindari. Aku terjatuh ke lantai, tetapi tetap berusaha untuk bangkit. Pintu rumah terbuka, dan di baliknya ada seseorang yang tak terduga, berdiri dengan senyum yang tidak bisa aku pahami. Cliffhanger ending, ledakan besar terdengar dari luar, menghancurkan ketegangan yang ada. Transition, setelah semua yang terjadi, apakah mereka akan keluar hidup-hidup? Keheningan menyelimuti rumah itu. Setiap langkah yang aku ambil terasa lebih berat, lebih lambat. Dinding-dinding yang dulu penuh dengan tawa dan percakapan kini terasa kosong. Rumah ini, yang dulunya menjadi tempat perlindunganku, kini hanya menyisakan kenangan yang pahit. Aku berdiri di depan pintu, tangan memegang gagang pintu dengan kaku. Dunia yang selama ini aku kenal sudah hancur. Kebohongan, pengkhianatan, dan kebenaran yang menyakitkan telah terungkap. Dan sekarang, aku harus melangkah pergi. Setiap detik yang berlalu, aku merasa seolah-olah ada sesuatu yang tak bisa aku lepaskan. Semua yang terjadi, semua yang aku lalui, kini terasa seperti sebuah mimpi buruk yang tak pernah berakhir. Kemenangan itu, meskipun sudah diraih, datang dengan harga yang terlalu tinggi. Keluarga yang hancur, kepercayaan yang musnah, dan perasaan bersalah yang menghantui setiap langkahku. Aku tahu, meskipun aku telah mendapatkan keadilan, aku tidak akan pernah bisa sepenuhnya melupakan apa yang telah terjadi. Suamiku, yang dulunya menjadi pusat duniaku, akhirnya diadili, tetapi tidak ada kebahagiaan dalam kemenangan ini. Tentu saja ada kelegaan karena aku tahu kebenaran telah terungkap dan keadilan telah ditegakkan. Namun, rasa kehilangan yang begitu dalam tetap ada, mengisi setiap sudut pikiranku. Aku telah kehilangan begitu banyak.
Kepercayaan, cinta, harapan, semuanya sudah hancur. Bagaimana bisa aku kembali setelah semua yang terjadi? Langkahku terasa lebih berat setiap kali aku melangkah melewati ruang-ruang yang dulu penuh kenangan. Aku berhenti sejenak di ruang makan, tempat yang dulu kami habiskan berjam-jam bersama. Tertawa, berbicara tentang masa depan. Kini, semuanya terasa kosong. Aku bisa merasakan perasaan yang bertumpuk dalam dadaku. Rasa bersalah, penyesalan, dan sebuah pertanyaan besar yang tak kunjung terjawab. Apakah semua ini layak dilakukan? Anak-anakku yang selama ini aku lindungi, kini harus hidup dengan kenyataan bahwa dunia mereka tidak lagi sama. Mereka harus menghadapinya. Kenyataan bahwa mereka kehilangan bukan hanya ayah mereka, tetapi juga masa depan yang pernah kami impikan bersama. Saat aku melihat mereka, aku bisa merasakan betapa dalamnya luka yang mereka rasakan. Namun, di mata mereka, aku masih bisa melihat secercah harapan. Aku tidak tahu apakah mereka akan bisa pulih sepenuhnya. Tetapi aku tahu, aku harus melangkah. Aku harus memberi mereka masa depan, meski tanpa suami, meski tanpa segalanya yang pernah kami miliki. Aku mengumpulkan barang-barang yang perlu dibawa. Setiap benda yang aku sentuh terasa seperti bagian dari dunia yang kini sudah tidak ada lagi. Aku ingin melupakan semuanya. Tetapi, aku tahu itu tidak mungkin. Tidak ada cara untuk melupakan pengkhianatan. Tidak ada cara untuk menghapus kenangan yang telah membentuk siapa aku saat ini. Namun, aku tahu satu hal. Aku harus melanjutkan hidupku. Aku harus menghadapinya. Meskipun hati ini terasa begitu berat. Pintu depan terbuka, dan angin malam menyapa wajahku. Dunia di luar sana masih sama. Keheningan malam, suara angin, langit yang tak berubah. Namun aku tahu, aku tidak akan pernah sama lagi. Aku melangkah keluar dari rumah ini, meninggalkan segalanya di belakang. Aku tidak tahu kemana langkahku akan membawaku, tetapi aku tahu, aku tidak bisa kembali. Ini adalah awal yang baru, meskipun aku tahu rasa kehilangan ini akan tetap mengikutiku. Kami berjalan, anak-anakku di sampingku, dan aku merasakan secercah harapan. Meskipun begitu kecil, kami harus terus maju. Meskipun luka ini tidak akan pernah benar-benar sembuh. Namun, saat kami berjalan menjauh dari rumah itu, aku merasakan sesuatu yang aneh. Sebuah bayangan mengintai dari kejauhan. Di ujung jalan, aku berhenti sejenak, menoleh, dan mataku menangkap sosok yang bergerak di balik bayang-bayang. Apakah ini benar-benar berakhir? Ataukah ada sesuatu yang lebih menunggu kami di depan? Cliffhanger ending. Saat kami berjalan pergi dari rumah itu, sebuah bayangan mengintai dari kejauhan. Apakah ini benar-benar berakhir? Transition. Terkadang, kebenaran datang dengan harga yang lebih tinggi daripada yang kita bayangkan.